Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin menginfokan tentang OJK yang telah melarang paylater Akulaku untuk memberikan pinjaman-pinjaman paylater kepada nasabah-nasabahnya lagi gitu ya. Nah, berita ini saya dapatkan dari grup Facebook Raja Galbay Official yang ada centang hijaunya ya di sini dari Mas Andaran Dimas gitu ya. Kita baca dulu di sini ya. Saya zoom dulu bentar. Nah, sepertinya Akulaku sudah mulai goyang. Di sini beritanya apa ini? OJK larang Akulaku beri pinjaman paylater gitu ya. Nah, saya juga telah men-searching apakah berita ini resmi atau hanya bohongan saja. Nah, saya sudah ada di Google. Gini ya. Ternyata di Google pun banyak sekali media-media terpercaya di Indonesia yang menyatakan hal tersebut. Di sini dari CNBC Indonesia, ini penyebab OJK larang Akulaku jualan paylater. OJK larang Akulaku berikan pinjaman paylater. Ini alasannya. Akulaku buka suara soal larangan bisnis paylater dari OJK. Wah, ya nanti kita cari tahu kenapa atau apa alasannya OJK ini menutup paylater dari Akulaku tersebut. Gitu ya. Nah, di sini dari investor OJK larang Akulaku. Kata data OJK larang. Dari CNN, paylater Akulaku dibatasi, OJK gegara lalai awasi kredit, ya suara OJK larang Akulaku. Jadi beritanya ini resmi ya, tidak sembarang bikin berita saja karena semua media di Indonesia telah menyatakan bahwa OJK telah melarang Akulaku untuk membuka produk paylaternya lagi gitu. Oke, nah kita lihat komentar-komentarnya dulu ya di sini ya. Karena beberapa minggu ini saya telah melihat bahwa di grup Facebook Raja Galbay banyak yang tidak di-ACC oleh Akulaku gitu. Oke, nah di sini aku ada limit tapi nggak di-ACC. Banyak yang Galbay rugi miliaran kayaknya. Ya masih anget ini beritanya dan untung saya memutuskan untuk tidak merawat pinjol satupun. Hehehe, semua pada connect, semua satu Galbay, semua pada ngambek hahaha gitu kan. Pantes pinjaman saya nggak disetujui terus. Lalu aku sih bodoh amat hehehe. Semoga banyak yang hancur para pinjol. Ya bener ya, Anda harus bodoh amat nih begini-beginian nih sebenarnya ya. Lanjut, iya bener udah nggak bisa dipakai. Jadi fix Galbaykan saja. Untung dah dikuras limit Akulakunya. Wah ya, sudah dikuras limit Akulakunya. Oke, induk pinjol mulai bergoyang nih. Pantesan udah beberapa bulan limit gak bisa dipakai sama sekali padahal masih ada sisa. Nyesel lunasin dancil pas ngajuin lagi ditolak. Jadi banyak yang ditolak setelah mengajukannya kembali gitu ya. Padahal sudah dilunasin gitu. Nah itu ya sudah saya wanti-wanti beberapa kali di video YouTube Raja Galbay. Pinjol bukanlah tabungan Anda ya. Pinjol bukan dana darurat Anda yang menyelamatkan Anda. Merawat pinjol sama dengan penyesalan. Ya, setelah Anda membayar, Anda tidak bisa pinjam lagi. Padahal uang untuk membayar pinjol tersebut Anda dapatkan dari hasil hutang lagi. Ya, maka dari itu pinjol bukanlah penyelamat Anda. Oke, dan prinsipnya siapapun yang minjol pasti akan gagal bayar ujung-ujungnya. At the end of the day, semua orang yang pakai pinjol pasti akan galbay. Tidak akan bisa terelakkan galbay itu. Gitu. Yang penting Anda kuatkan mental Anda, jadilah pemberani. Sudah. Gitu saja. Nah, sekarang mari kita bahas kenapa sih ya Akulaku ini sampai dilarang oleh OJK. Apa alasannya? Nah, di sini sudah saya rangkum kenapa OJK ini telah memblokir paylater dari Akulaku tersebut. Oke, langsung kita baca saja. Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan, PMV, LKM, dan LJK lainnya OJK, Bambang W. Budiawan, menyatakan hal itu disebabkan oleh Akulaku yang tidak melaksanakan tindakan pengawasan pada skema pembiayaannya yaitu buy now pay later gitu ya. Jadi Akulaku ini tidak melakukan tindakan pengawasan pada skema pembiayaannya ya pada pay later gitu. Jadi ada skema pembiayaan yang dianggap OJK itu mungkin tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh OJK. Ya dari skema pembiayaan buy now pay later tersebut. Maka dari itu langsung ya OJK ini ketok palu pay later dari Akulaku dilarang
gitu ya, dari skema pembiayaannya. Entah bunganya yang terlalu besar atau dendanya yang gimana, kita memang tidak tahu secara rinci gitu. Tapi di sini disebutkan skema pembiayaannya gitu. Oke, lanjut ya. OJK telah menetapkan pembatasan kegiatan usaha tertentu karena perusahaan pembiayaan tidak melaksanakan tindakan pengawasan yang diminta oleh OJK, yaitu pembatasan penyaluran pembiayaan dengan skema Buy Now Pay Later, ucap Bambang dalam keterangan resmi dikutip 24 Oktober 2023. Oh, ternyata jadi alasan OJK kenapa memblokir Pay Later Aku Laku adalah Aku Laku ini tidak melakukan pembatasan penyaluran pembiayaan gitu. Mungkin semuanya di ACC gitu ya, siapapun ACC gitu ya. Yang saya pahami dari kalimat pembatasan penyaluran pembiayaan ya berarti banyak meng-ACC nasabah-nasabah untuk membeli barang secara pay later di Aku Laku tersebut gitu. Ya, oke. Oke, selanjutnya berdasarkan dengan pembatasan tersebut, OJK melarang Aku Laku melakukan kegiatan usaha penyaluran pembiayaan baik kepada debitur existing maupun debitur baru dengan skema BNPL atau pembiayaan serupa, termasuk yang penyaluran pembiayaannya dilakukan melalui skema channeling maupun joint financing. Ya, jadi OJK telah melarang Aku Laku untuk menyalurkan pembiayaan pay later kepada debitur yang sudah ada, yang sudah loyal kepada Aku Laku itu, yang rawat-rawat Aku Laku itu, maupun debitur baru gitu ya. Jadi sudah tidak boleh lagi debitur baru atau debitur yang mau pakai pay later sekarang di Aku Laku itu sudah tidak bisa semua gitu. Oke, karena di sini ada penyaluran pembiayaan dilakukan melalui skema channeling maupun joint financing gitu ya. Oke, lanjut. Lalu selanjutnya, Aku Laku diminta oleh OJK untuk melaksanakan tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam rencana tindak perbaikan Aku Laku yang telah dianggap OJK dalam surat Otoritas Jasa Keuangan nomor sekian hal tanggapan atas rencana tindak terhadap status pengawasan khusus. Jadi ya intinya OJK telah melarang pay later Aku Laku ya. Bagi Anda yang mau pakai pay later Aku Laku, lagi rawat-rawat Aku Laku, itu sudah tidak bisa dipakai lagi gitu. Apakah hal ini akan berlanjut seterusnya atau nanti bisa dipakai lagi? Tidak ada yang tahu gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah menyelamatkan diri kita sendiri dari jeratan-jeratan pinjaman online. Tidak hanya Aku Laku saja, berlaku pada pinjol-pinjol lainnya. Jika Anda sudah tidak memiliki uang, maka jangan paksakan diri Anda untuk terus merawat pinjol-pinjol tersebut. Karena jika Anda terus memaksa untuk merawat pinjol-pinjol tersebut, banyak sekali kejadian-kejadian para nasabah pinjol ingin merawat pinjolnya, namun dengan cara kriminal. Seperti bobol ATM, nyolong di toko orang, atau kalau yang tidak seperti itu mengakhiri hidupnya. Jangan sampai seperti itu ya. Dan juga selamatkan harta Anda yang telah Anda miliki dengan jerih payah tersebut. Jangan sampai Anda gadaikan atau Anda jual hanya untuk bayar pinjol. Jika Anda sudah tidak kuat bayar pinjol, maka stop saat itu juga ya. Patokannya adalah jika tagihan pinjol sudah mensugesti Anda untuk menggadaikan BPKB, menggadaikan surat tanah atau menjual tanah-tanah Anda, maka itu sudah tidak sehat dan saat itulah Anda harus berhenti pinjol Anda dengan cara menggagal bayarkannya. Gitu. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sudah saya wanti-wanti beberapa kali di video YouTube Raja Galbay, pinjol bukanlah tabungan Anda. Ya, pinjol bukan dana darurat Anda yang menyelamatkan Anda. Merawat pinjol sama dengan penyesalan. Ya, setelah Anda membayar, Anda tidak bisa pinjam lagi. Padahal uang untuk membayar pinjol tersebut Anda dapatkan dari hasil hutang lagi. Ya, maka dari itu pinjol bukanlah penyelamat Anda. Oke, dan prinsipnya siapapun yang minjol pasti akan gagal bayar ujung-ujungnya. At the end of the day, semua orang yang pakai pinjol pasti akan galbay. Tidak akan bisa terelakkan galbay itu.
Gitu. Yang penting Anda kuatkan mental Anda, jadilah pemberani. Sudah, gitu saja.